Saya nggak bermaksud buat kakaknya risih, enggak. Tapi di sini saya hanya sekadar merangkul kakaknya untuk mengingatkan kewajiban kakaknya itu aja kok, Kak. Nggak ada niat lain. Coba aja dikasih bentar, Kak. Sih, Kak. Saya mau nawarin pakai hijab mau nggak, Kak? Enggak, makasih. Kenapa ya, Kak? Sebentar aja deh. Enggak. Kan apa namanya ya, kan kayak muslim nggak sih? Muslim kan? Saya cuma mau nawarin kakaknya pakai hijab loh. Ini kan kewajiban kakak gitu kan, itu auratnya kelihatan aja, pengen nutupin auratnya aja sih, Kak. Tapi ini apa? Lagi nggak mood sekarang. Lagi nggak mood ya. Sebentar aja deh, Kak. Abis itu udah nyobain mau dilepas lagi nggak apa-apa kok. Saya cuma mau ngajakin kakak nyobain sebentar aja, mau dilepas lagi setelah itu nggak apa-apa. Enggak deh, Kak, makasih. Beneran nggak mau? Enggak. Sebentar aja deh, Kak. Enggak. Kenapa alasannya nggak mau, kenapa? Lagi nggak mood soalnya. Lagi nggak salah? Oh, lagi banyak masalah. Nah, mungkin siapa tahu nanti bisa sharing-sharing dari masalahnya. Setelah ini kan kewajiban kakak juga gitu. Kak, apa harusnya gitu ngecoba gitu? Enggak deh, Mbak. Beneran? Saya nggak jahat kok, Kak. Saya nggak bakal nyakitin. Apa dicoba aja nggak? Apa salahnya gitu kan? Sebentar aja kan, Kak bilang kan tadi kan banyak masalah. Siapa tahu setelah ini sambil sharing-sharing masalahnya bisa apa ya, rasa capeknya, rasa sedihnya bisa sedikit berkurang aja gitu. Ini, Kak. Coba maksa? Nggak maksa sih, Kak, cuma kan karena kakaknya kan, saya juga lagi kasihan sama kakaknya kan, karena tadi bilang ada masalah. Nanti kalau saya tinggalin kan belum tentu ada solusinya juga kan. Siapa tahu nanti sharing-sharing terus ada jalan keluarnya juga gitu kan. Nggak, apa salahnya gitu cobain aja sebentar. Bisa nggak sih, saya lagi nggak mood, nggak usah dipaksa. Iya sih, aku nggak maksa kakaknya, cuma kan gimana ya, mengganggu, Kak. Aku nggak bermaksud mengganggu, Kak. Sebentar aja. Enggak, aku udah bilang enggak. Gimana ya? Kakaknya tadi bilang muslim. Kalau saya tinggalin kakaknya gitu aja tanpa melaksanakan kewajiban saya, karena di sini saya wajib buat menegur kakaknya gitu. Apalagi kan ini auratnya kakak kayak kelihatan banget gitu kan. Apa salahnya ngecoba sebentar aja sebagai renungan aja buat kakaknya gitu. Tapi saya lagi nggak mood. Iya saya tahu, Kak, makanya alasannya karena kakak kan nggak mood. Siapa tahu setelah ini kan moodnya kembali gitu kan. Nggak usah maksa. Nggak maksa sih, sebentar aja, makanya setelah ini saya pergi. Sumpah, enggak. Sebentar aja, Kak. Bisa tinggalin sendiri nggak? Sebentar aja. Nggak, bisa minta pergi nggak? Saya lagi pengen sendiri soalnya. Beneran nggak mau, Kak. Sebentar aja, kenapa harus nolak gitu, Kak? Ini kan Saya kewajiban lagi nggak kakak. mood, nggak usah dipaksa. Aku nggak maksa kakaknya sih. Ya cuma- ini namanya maksa. Saya risih. Saya di sini terus menyendiri. Ya, Kakaknya tiba-tiba datang nawarin, saya nggak mau. ya saya tahu kakaknya lagi, makanya saya pelan-pelan di sini. Saya coba ngerangkul kakaknya. Saya nggak bermaksud buat kakaknya risih, enggak. Tapi di sini saya hanya sekadar merangkul kakaknya untuk mengingatkan kewajiban kakaknya itu aja kok, Kak. Nggak ada niat lain. Coba aja dikasih bentar, Kak. Ya Allah, kan astagfirullah, Kak. Nggak boleh lo kayak gini. Kenapa harus dibuang? Kan ini kewajiban kakak loh. Kenapa harus dibuang, Kak? Emang apa ya namanya ya? Ini kan hijab gitu, kewajiban kakak yang harus kakak pakai. Kenapa dibuang gitu? Seandainya kakak kalau emang tadi nggak usah dibuang juga gitu kan. Saya tahu kakak emang emosi, tapi mau nggak mau itu kewajiban kakak loh. Buat ayah kakak juga gitu. Emang kakak nggak sayang sama ayahnya gitu? Kalau kakak sayang sama ayahnya, kenapa surga buat ayahnya kakak buang gitu kan?
terpaksa. Cuma nggak suka diganggu. Ya saya tahu kak. Ya Kakak saya maksa. tahu kakaknya risih. Cuma karena di sini saya pengen ngingetin kakaknya aja tentang kewajiban kakaknya. Saya nggak bermaksud maksa banget, nggak, cuma apa namanya ya, nggak harus dibuang juga gitu kak. Nggak apa-apa sih, aku nggak masalah kak, cuma kasihan hijabnya gitu. Karena orang mau pakai ini butuh proses banget gitu. Dan ini emang mahkota banget yang Allah jaga gitu. Ini juga surga buat ayah kakak gitu. Dengan sikap kakak, kenapa harus dipaksa gitu? Dan kenapa harus dibuang juga? Ini kan nggak salah. Nggak apa-apa cuma gimana ya? Nggak apa-apa. Mungkin karena kakak lagi emosi tadi, jadi juga lagi aja. Tapi sebelumnya saya boleh nggak duduk kak? Boleh ya? Sebentar aja kok kak, saya nggak bermaksud ganggu kakaknya juga. Apa ya? Di sini kan kakak bilang tadi lagi nggak mood dia ya, kayak lagi ada masalah gitu kan. Sekarang pasti setiap manusia kan hidup memang banyak masalah gitu kan, pasti ada masalah keluarga, masalah teman dan lain-lain, hanya juga masalah hubungan gitu kan. Emang masalah apa ya kak, aku boleh tahu? Ya Banyak banget ya pastinya, pasti lagi stres banget ya, Mohon maaf sebelumnya, kan tadi kan kakak bilang muslim, terus mungkin alasan kakak tadi menolak karena memang lagi gak mood ya, lagi emosi banget, lagi pengen sendiri. Oke, saya ngerti. Tapi sekarang lagi alasan pribadi banget kakak, kenapa sampai sekarang belum pakai hijab atau menutup aurat, itu kan pasti punya alasan kan kak ya? Atau nggak siap atau apa gitu? Ya belum siap aja sih, soalnya masih suka pakai baju pendek. Masih memang nyaman pakai baju pendek. Tapi tahu kewajiban muslimah itu apa ya? Tahu. Memang belum niat ngejalanin atau gimana pak? Ya. Tapi tahu kan dosanya besar kan? Tapi memang ada niatnya nggak? Niatnya kapan? Kayak setelah nikah atau gimana? Pengen sih. Kapan niatnya? Setelah nikah. Oke. Banyak sih yang saya tanya, jawabannya setelah nikah mungkin kak. Tapi pertanyaannya kembali lagi, apakah besok kita masih hidup gitu kan? Yang kita pertanyakan apa sekarang setelah ini, contohnya setelah kakak pulang ke rumah, apakah masih Allah jamin nyawa kita masih ada? Intinya saran saya sih kak, kita jangan pernah tunda-tunda. Yang namanya kewajiban itu jangan ditunda-tunda. Tapi mohon maaf, orang tua kakak masih ada? Ayah masih ada? Tapi mas Sehat? Sayang nggak sama ayah? Sayang banget ya. Terus ayah sekarang kerja atau gimana? Iya. Kerja ya. Terus kakaknya sekarang masih sekolah, kerja atau gimana kak? Kerja ya. Terus sekarang yang uang sehari-hari itu dari kakak pribadi atau masih kadang ayah? Diri sendiri. Oke, berarti sekarang udah mandiri ya, Terus ibu juga kerja? Ya. Apa namanya? Kakak kan bilang sayang sama ayah gitu kan. Juga dari kecil pasti ayah yang ngebiayain semuanya sampai kakak besar sebesar gini anaknya gitu kan, tanpa kenal sakit, tanpa kenal lelah gitu kan. Terus kita sebagai anak kan belum tentu bisa ngasih apa-apa sama ayah kan, apalagi sama ibu belum tentu. Kita tuh kadang sebagai anak tuh cuma bisa nyakitin hati orang tua, kadang buat mereka sedih, kadang buat mereka marah gitu kan. Padahal intinya jangan pernah berpikir ya besok minta maaf, nanti juga minta maaf lagi. Kadang kita nggak tahu, Allah lebih ambil duluan orang tua kita, terus kita lagi jadi sendiri, kita udah nggak ada orang tua. Terus sebenarnya kakak bilang sayang sama ayah gitu kan. Kalau memang kakak sayang sama ayah, pelan aja berproses, karena surga ayah kakak itu di tangan kakak. Kenapa? Kalau kakak keluar rumah menampakkan aurat kakak aja atau satu helai rambut aja, nah pasti dijamin ayah kakak yang masuk ke neraka. Kakak tega banget masukin ayah kakak ke neraka. Itu Allah sudah jamin loh kak. Kita sayang sama ayah, gak mau karena ayah masuk neraka. Tapi kakak udah bukakan pintu neraka buat kakaknya, buat ayah, karena kakak berpakaian seperti ini kan. Terus seandainya Allah panggil ayah kakak besok, siap nggak? Nggak siap kan ya? Nggak siap banget ya, belum. Apalagi orang tua dua-duanya Allah ambil, pasti belum siap banget. Nggak berangkat. Karena kita belum bisa bahagiain orang tua, kita masih pengen di
sayang sama orang tua. Itulah alasannya jangan pernah tunda-tunda hal baik gitu kan. Belum tentu besok lah nanti saya berubah setelah nikah, besok lah sebulan 2 bulan lagi, kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu Allah ambil perlahan nikmat di dunia kita, entah kesehatan kita, entah kesehatan orang tua kita, entah nyawa kita, entah nyawa orang tua kita. Jadi jangan pernah tunda-tunda hal baik aja. Apa namanya, saya ini kan, kita ini manusia biasa, bukan manusia yang sempurna. Saya belum siap kak pakai hijab nutup aurat karena akhlak saya belum baik, pastinya kayak gitu. Omongan saya masih kasar, tingkah saya masih nggak bener. Yang namanya menutup aurat itu bukan untuk orang baik aja, enggak Pak. Tapi wajib buat kita yang mengaku muslimah, itu wajib. Karena dosanya besar banget gitu. Kasihan nanti seandainya Allah perpanjang umur kakak, kasihan kasihan suami kakak, kasihan anak laki-laki kakak, pun juga dijamin surganya, bukan nerakanya, bukan surga gitu. Kok kita tega banget loh sebagai perempuan. Kita sebagai perempuan ini kan madrasah buat anak-anak kita terutamanya. Terus kita sebagai anak perempuan adalah pelindung surga ayah kita. Kalau kita nggak ngasih apa-apa sama ayah kita gitu. Terus sekarang kerja terus atau gimana ya? Kerja terus ya? Nggak ada hari libur atau gimana? Ada ya? Emang asli dari Lombok atau luar? Dari sini. Asli dari sini. Terus ayah masih sehat banget ya? Alhamdulillah. Itu ayah masih dikasih nikmat sehat sama Allah. Kakak harus syukur, tapi jangan pernah lihat ayah saya masih sehat, nggak sakit, nggak masih panjang umurnya. Kita nggak ada yang tahu. Kadang nikmat dunia itu bisa Allah ambil dalam sekejap gitu. Jadi jangan pernah berpikir kita akan hidup besok, sekarang, nanti, kita belum tahu. Bisa saja dalam waktu cepat Allah ambil. Jadi saran saya buat kakaknya, saya nggak bermaksud menggurui kakaknya, menasihati kakaknya enggak. Kakaknya cantik seperti ini memang cantik, tapi kakak lebih cantik dengan menutup aurat kakak. Karena surga ayah kakak tanggung jawab kakak. Jangan sampai menyesal nanti kalau seandainya Allah baik loh sama kita. Kita udah buat dosa, kita udah ingkar kewajiban, Allah masih tutup aib kita. Terus kita masih dikasih sehat loh kakaknya, masih bisa nafas kan sekarang, masih bisa berjalan lancar. Padahal kakak udah jahat sama Allah, kakak nggak ngelaksanain kewajiban, tapi Allah masih kasih kesempatan kakak buat berubah. Jangan disia-siain kesempatannya. Takut Allah udah murka, udah nggak mau maafin kakak, gimana? Allah cabut semuanya, kehidupan kakak, nikmat sehat kakak, dan semuanya sehat. Terus mungkin tadinya kakak berpikir saya akan menutup aurat nanti setelah nikah. Mungkin sekarang niatnya bisa dirubah. Saya nggak yakin umur saya bisa sampai nikah nanti. Saya nggak yakin saya masih bisa nikah nanti. Takutnya Allah panggil duluan kita. Jadi jangan pernah nunda, karena kematian itu nggak mandang tua muda kan. Pasti udah tahu kenyataannya, faktanya di dunia kan. Ada yang lebih kecil meninggal duluan, ada yang masih bayi Allah panggil duluan. Kita nggak ada jaminan umur itu. Yang pasti itu adalah jodoh maut. Itu udah pasti. Jadi kematian itu pasti akan, semua orang pasti akan merasakan. Tapi ngomong-ngomong tadi kan kakaknya nolak nih, nggak mau tutup aurat. Sekarang mau nggak siapa ajakin tutup aurat? Cuma nggak pede. Nggak pedenya kenapa? Nggak pede pakai jilbab. Kan itu kewajiban kakak. Kakaknya tetap cantik kok menutup aurat. Karena laki-laki yang baik itu pasti akan menilai wanita itu dari akhlaknya. Kalau kakak pengen nggak dapet suami yang baik? Pengen ya, pengen. Karena kebanyakan sekarang rumah tangga yang cepat pisah, cepat selesai. Itu biasanya karena jodohmu dan cerminan dari dirimu. Kalau kita ingin mendapatkan suami atau pasangan yang baik, kita harus baik juga di hidup. Kalau kita masih kayak gini, insya Allah juga pasangan kita juga buruk. Kalau memang pengen yang terbaik, pasti juga terbaik juga buat hidup kita. Karena kata Allah itu dekati dulu penciptanya baru penciptaannya gitu kan. Kalau kita udah dengan suami yang soleh pasti berharap istri yang soleha juga kan. Jadi kayak gitu. Jadi kalau cowok-cowok kamu cantik kan gak pakai hijab deh, kamu kayak gini deh, kayaknya cocokan nggak usah tutup aurat deh, pasti dia juga nggak bisa jaga mata di cewek lain. Pasti dia juga kayak gitu, karena sama kakaknya juga kayak gitu, apalagi sama cewek lain dia nggak bakal setia, nggak pernah ngerasa bersyukur, pasti ngerasa kurang aja terus ngeliat cewek lain yang lebih cantik dari kakaknya, nanti ya lagi ngeliat. Jadi kalau cowok-cowok yang seperti itu pasti nggak akan pernah ada setianya, dia ngerasa kurang aja. Tapi kalau ada cowok yang
nggak peduli apa ya namanya, kalau melihat kakak kayak gini dia nggak suka, melihat aurat kakak kayak gini nggak suka, terus dia menjaga pandangan dari kakak nggak mau lihat, itu adalah cowok yang baik. Dia pasti setia, dia nggak bakal jelalatan matanya, dia pasti setia hatinya. Intinya cowok yang terbaik itu seperti itu. Jadi kata Allah itu ketika kamu mencari pasangan, carilah pasangan yang terbaik, yang baik agamanya, yang terutamanya. Intinya seperti itu. Kalau kita hanya memandang fisik atau harta, itu bisa diambil dalam sekejap. Seperti itu. Oh ya, mau nggak kak tutup aurat? Boleh ya, coba ya buat ayah deh, buat ayah bu. Iya buat papi ya. يا ربي أنا بيديك جد عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن طب عليا وارجعني ليك يا ربي أنا بيديك. Enggak, cantik banget, jangan rasa buruk karena ini kewajiban yang harus kakak pakai. Karena apa ya? Saya nggak pede deh pakai hijab, nggak pakai gamis karena apa ya? Kata Allah itu kenapa di neraka itu lebih banyak lebih banyak wanita, karena semasa hidupnya mereka berpakaian tapi telanjang. Mereka pakai hijab tapi masih pakai celana jeans, masih pakai baju ngetat, jadi kayak masih lekuk-lekuk tubuhnya itu masih kelihatan. Jadi kalau syaratnya menutup aurat tuh hijabnya harus lebar, nggak boleh membentuk, intinya nggak boleh membentuk apalagi kelihatan dada, itu karena udah perintah dari Allah dari sana. Intinya seperti itu kak. Jadi jangan pernah merasa kita jelek, karena wanita yang baik itu adalah mereka yang mau menutup auratnya. Jangan sampai jadi kayak kerikil gitu, diinjak-injak udah gak ada harga dirinya, tapi jadi emas yang hanya bisa disentuh sama orang yang mampu, yang mahal, yang bisa intinya. Tapi kalau kerikil kan udah nggak ada nilainya, udah jangan sampai jadi perempuan kayak gitu ya. Pernah pakai cadar nggak kak? Pasti nggak pernah sama sekali, pasti cuma ngeliatin orang ya. Biar sekarang perubahannya tutup auratnya sempurna, sekarang saya mau pakai kakak cadar, boleh nggak? Kan belum nyoba ini, kita harus berani mencoba daripada tidak sama sekali. Cantik kan, biasanya kita ngeliatin di media atau enggak di secara langsung. Tapi kakak pernah berpikir nggak sih apa kayak pendapat kakak tentang kalau ngeliat-ngeliat wanita-wanita yang tertutup gitu? Kayak keren, Pengennya sebenarnya ya, tapi karena kayak ngerasa belum pantas ya biasanya ya. nggak pede aja sih. Kenapa harus nggak? Intinya percaya diri itu penting, apalagi tentang kewajiban. Contohnya maling aja dia nggak ada malunya buat mencuri atau melakukan kejahatan. Masa kita melakukan kebaikan harus malu atau nggak percaya diri? Ini kayak gitu sih. Pegang aja di HP-nya. Dirinya benar-benar berubah sekarang. Biasanya kan ngeliat orang. Ini baru namanya muslimah. Wajib menutup aurat. Cantik kok. Kalau kayak gini nggak akan ada cowok yang nggak tulus sama kakak. Pasti mereka mencintai kakak karena kakak bisa menjalankan kewajiban kakak itu yang pantas dijadikan istri. Kalau kita masih cari-cari suami dengan, lihat aja contohnya banyak banget cewek-cewek yang mohon maaf terbuka banget, terus mereka menikah, kebanyakan mereka nggak bertahan lama rumah tangganya karena memang ada yang salah pada diri mereka gitu, entah dari sisi ceweknya atau dari sisi cowoknya kayak gitu. Gimana perasaannya kak? Seneng aja. Senengnya gimana? Senengnya gimana? Karena Cuman coba kayak gini kan. baru pertama kali kan? Baru pertama. Ini bang, ngerasa panas nggak? Ngerasa panas gitu nggak? Kalau sekarang sih enggak. Enggak ya? Iya. Karena kebanyakan juga orang mikir, biasanya kalau orang yang lain ya, kalau orang yang umum mikir mereka tutup banget siang-siang kayak gitu, apalagi udah kita aja yang kadang yang pakaian terbuka biasanya kata mereka udah panas, masa mereka tertutup kayak gitu nggak panas? Biasanya kayak gitu pertanyaannya. Nggak panas kok kalau kita udah meyakini itu dan itu nyaman buat kita. Justru kita kalau keluar rumah tanpa hijab atau tanpa pakaian yang biasa kita pakai nggak akan panas, itu malah yang lebih panas. Tapi kalau udah terbiasa seperti ini kita bahkan lebih nyaman seperti ini. Ini kayak gini
diri kakak, buat pahala kakak, buat suami kakak, buat ayah kakak. Kakaknya cantik kayak gini, cantik banget. Saya jujur lebih cantik kayak gini daripada yang tadi. Karena lebih imut aja. Beneran daripada yang tadi kayak ini lebih cocok yang kayak gini. Kakaknya memang cantik, terbuka cantik. Tapi wanita yang soleh itu cantik dengan bentuk akhlaknya. Pasti sudah pasti cantik, masih ditanyakan ke yang lain juga cantik kan kayak gini daripada yang tadi. Benar kan? Oh, ada yang bilang kak lebih cantik terbuka daripada kayak gini, berarti orang itu hanya mandang duniawi kakak, fisik kakak, dan itu bukan orang yang baik. Udah bisa bedain kan sekarang mana yang benar mana yang salah. Ya gitu aja sih pesan saya. Saya tadi minta maaf udah ganggu kakak lah. Iya. Ini maaf juga tadi soalnya nggak sengaja aku bilang. Gak apa-apa, kan di sini kan kita sama-sama manusiawi, bukan makhluk yang sempurna, sama-sama melakukan kesalahan. Intinya di sini kita saling mengingatkan, karena kakak muslim berarti kakak saudari kakak dan saya saudari kakak. Di sini sama-sama mengingatkan kebaikan kakak, karena saya senang ketika saudari saya mau belajar. Jangan intinya nggak harus sekarang, tapi lebih cepat lebih baik.